Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada, khususnya teman-teman yang sering naik gunung dimanapun berada, baik gunung-gunung itu di Pulau Jawa atau Sumatera, bahkan Kalimantan atau seluruh Indonesia. Tapi kali ini Mbak Bejo akan membahas masalah Gunung Andong atau Andong kalau bahasa Indonesianya. Itu yang terletak di Kabupaten Semarang, dan itu posisinya ada di sebelah selatan Kota Grabak kalau nggak salah itu. Karena kalau sudah di atas itu kalau matahari pas di tengah, kita sulit sekali kalau orang yang dari jauh mengatakan di mana ini, sebelah utara atau selatan, kita sering bingung. Jadi Gunung Andong ini asal katanya, kalau andong itu adalah pedati yang ditarik seekor sapi atau kerbau atau double, kerbau 2 ekor atau sapi 2 ekor, yang biasanya hewan ini di lehernya dikalungi sebuah lonceng yang kecil atau agak besar lah. Jadi bunyinya itu kalau pedati ini berjalan, bunyinya dari jauh sudah terdengar kluntang klundung kluntang klundung. Nah itulah pedati. Andong kalau bahasa Indonesianya. Kita banyak jumpai pedati ini, andong ini dulunya di kota Yogyakarta, tapi sekarang sebenarnya sudah berkurang karena ramai sekali. Itu kalau andong. Tapi kalau andong itu adalah tanaman perdu yang ditanam orang-orang di dusun di kampung kita, yang daunnya apabila sudah waktunya kita petik, keperluannya untuk membungkus, membuat tempe yang tentu rasanya lebih nikmat daripada dibungkus dengan plastik. Jadi teman-teman juga perlu tahu, kalau naik gunung dimanapun berada, ini yang pertama harus siapkan mental, pikiran bersih, hati bersih, dan tentu saja badan jasad kita juga bersih. Karena kalau kita tidak membawa itu, bisa dikhawatirkan tidak terjamin keselamatannya, atau bahkan kalau dalam perjalanan itu kita omong-omong sesuatu yang cabul atau yang tidak baik, itu yang bisa menimbulkan perjalanan kita ini kalau naik gunung ini biasanya tidak lancar. Untuk teman-teman yang berbulan madu ini, kalau mau naik Gunung Andong ini, karena amat mudah untuk didaki dan juga di punggungnya ini sering kita melihat gampang sekali untuk mendirikan kemah. Usahakan ketika berangkat, kalau malam tadi melakukan hubungan suami istri, paginya harus mandi dulu, mandi besar, baru setelah bersih kita menuju ke puncak gunung ini untuk menikmati keindahan di sekelilingnya. Jadi teman-teman, di Gunung Andong ini, di samping kalau kita di atas itu melihat suasananya yang begitu indah merona, kalau malam kita di situ dan paginya kita menunggu sunrise, matahari terbit dalam suasana yang cerah, maka mata kita akan dinikmatkan dengan pemandangan yang luar biasa. Kita seperti hidup di atas gunung, dan gunung ini seperti di atas awan kalau suasananya cerah. Sebelum naik ke gunung ini, teman akan melewati desa di sebelah, di Ngablak. Di Ngablak itu kemudian ada jalan yang ke arah menuju Gunung Andong ini. Kemudian di pos pertama ini ada sebuah batu yang berbaring, dan orang di situ mengatakan itu adalah batu pocong atau watu pocong. Disitulah awal pos pertama kita kalau mau naik Gunung Andong.
usahakan teman-teman naik dalam keadaan terang benderang siang hari, pagi hari atau menjelang sore. Jadi ketika kita sudah sampai di atas ini sudah maghrib. Karena apa? Kalau kita mendaki awalnya sudah malam di sini, biasanya akan terjadi hal-hal yang mistik yang sering dialami oleh pendaki-pendaki yang beruntung kalau mengalami peristiwa ini. Setelah kita naik, maka di sana kita menjumpai 4 puncak. 4 puncak itu ada namanya sindi-sindi, saya juga agak lupa, tapi yang paling kita ingat adalah bahwa di puncak sebelah barat Gunung Andong ini ada sebuah makam yang di situ dikeramatkan oleh warga sekitar dan orang-orang yang datang ke situ yang mengetahui riwayat dari makam ini. Nama makam ini konon bernama Ki Joko Bekik, yaitu seorang penyebar agama Islam pada konon dulu yang membawanya ke sini, sehingga masyarakat di sini mengenal Tuhan dan mengenal agama Islam. Di sini juga teman-teman juga mesti keadaan bersih, hilangkan perbuatan istilahnya ya cabul, omongan yang tidak benar, karena di sini juga merupakan rawan dengan hal-hal yang mistik ini. Dikhawatirkan kalau kita berbuat yang tidak-tidak, makhluk di wilayah itu tidak terima dengan kedatangan kita. Dan efeknya tentu saja kalau teman-teman sering mendaki gunung sudah tahu dengan pantangan-pantangan ini, tidak mengganggu pohon-pohonan, tidak mengotori wilayah ini dan itu. Apalagi kalau kita berbuat asusila di gunung-gunung yang kita datangi, khususnya Gunung Andong ini. Jadi teman-teman nanti akan melewati dataran di punggung ini yang lebarnya sekitar 50 cm atau lebih lah sedikit ya. Itu kiri kanannya amat curam dan ini teman-teman harus hati-hati. Teman-teman setelah sampai ke puncak Gunung Andong ini akan merasa bahwa oh benar kenapa Gunung Andong ini disebut dengan nama itu, karena kita seolah-olah memang berjalan di atas punggung seekor sapi atau kebo ya, makanya mungkin itu dinamakan Gunung Andong. Tapi kalau Andong itu adalah tadi tanaman perdu yang daunnya kita manfaatkan untuk membuat tempe. Jadi kalau malam teman-teman bermalam di sini itu kalau melihat atau misalnya sore sudah sampai akan melihat sunset sebelah barat, itu rasa-rasanya kurang ini karena wilayah sebelah barat ini terdapat banyak gunung. Di sebelah sana ada Gunung Telomoyo, kemudian sebelah agak ke barat itu Gunung Sindoro, atau sebelah sananya lagi itu dari jauh itu Gunung Marapi. Itu jadi kalau matahari benar-benar terbenam ke cakrawala ini tidak tampak. Nah tapi kalau sunrise-nya ini amat jelas sekali. Itulah teman-teman suasana puncak Gunung Andong yang penuh mistik. Jadi tadi ada batu pocong, ada makam keramat di Joko Bekik. Dan kalau malam-malam, kalau bukan bulan malam yang ada bulannya terang benderang, suasana gelap, maka dari kejauhan kota-kota di wilayah sekitar gunung ini akan tampak indah sekali, berkelap-kelip. Kalau dalam suasana cerah sekali, tidak mendung, teman-teman akan mengalami sesuatu yang surprise dan mungkin mengatakan dalam diri teman-teman, saya akan tinggal lama di sini. Tapi itu tadi, gunung ini amat mistik. Kalau dalam keadaan gelap gulita, hati-hati. Sebelum tidur pada malam hari mesti berdoa dulu, syukur-syukur dalam keadaan bersih, karena siapa tahu malam-malam tertentu
akan ada sesuatu yang datang menghampiri Anda. Dan apabila mimpi, konon kalau nggak salah itu, karena saya tidak mengalami itu, bau alam didatangi seorang perempuan atau apalah yang itu selalu menggoda dalam mimpi-mimpi itu, usahakan dasarnya teman sudah tidak mau kalau diajak ikut, berbahaya. Begitu teman-teman, kalau teman-teman bermalam di Gunung Andong ini. Ada lagi tadi jembatan setan, ada juga jembatan setan itu yang dinamakan jembatan setan tadi, yaitu tadi yang tanah di punggung itu yang lebarnya sekitar 50 cm, yang kiri kanannya itu tanah yang curam. Teman-teman berharap berhati-hati. Gunung Andong ini kalau siangnya dalam keadaan bersih, terang, teman-teman akan melihat di sekitar wilayah ini gunung-gunung yang seperti mengelilingi Gunung Andong ini tampak dari kejauhan. Begitu mempesona, untuk diulangi lagi setelah apabila kita pulang ke rumah, suatu saat akan datang kembali. Terima kasih teman-teman, sedikit tentang Gunung Andong, gunung mistik yang kita jaga, jangan sampai makam keramat dan sebagainya ini akan berubah suatu saat dengan nama-nama tertentu sehingga mengacaukan pendaki yang naik berikutnya tentang sejarah dari makam Ki Joko Pege ini. Makam jangan sampai dipalsukan dengan nama-nama tertentu, kita jaga sebagai warisan budaya, warisan purbakala negara kita, supaya identitas kita suatu saat tetap terjaga. Salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.